Clash of Minds mempersembahkan Walter Fight, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luka Parah tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 232. Badai akan datang, mengamuk tanpa henti. Apakah kita siap? Halo dan selamat datang di episode WhatsApp Prof. Hai Walter. Hai Martin. Saya lihat setidaknya kita tersenyum. Saya tidak tahu apakah itu senyuman yang baik. Saya tidak tahu. Adakah hal yang bisa disyukuri di dunia ini? Tentu saja. Tidak begitu. Bukan minggu atau beberapa minggu yang sangat bahagia yang baru berlalu di dunia ini. Jadi kami memberi judul Badai akan datang tanpa henti dalam amarahnya. Dan saya melihat pria itu memegang teropong senapan ketimbang teleskop di tangannya. Ya. Jadi sudah banyak diskusi tentang peristiwa-peristiwa beberapa hari dan minggu terakhir. Jadi mungkin kita harus mencoba memahami makna nubuatan dari semua ini. Benar, karena jika tidak, kita bisa terseret kembali ke salah satu jalan itu. Baik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dapat berada di sini. Kami memohon berkat dan pertolongan-Mu dengan Roh Kudus untuk membimbing kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Martin, saya merasa kita membutuhkan kebijaksanaan Salomo untuk menghadapi situasi yang sulit. Ya. Karena jika Anda mengatakan hal yang salah, Anda akan diserang dari kiri atau kanan. Ya. Anda bahkan bisa dipecat dari pekerjaan Anda. Anda bisa kehilangan pekerjaan. Anda bisa mengalami berbagai macam kekacauan. Dan menurut saya kita sebaiknya memberikan peringatan di awal. Kami di sini bukan untuk membedah atau membahas motif orang. Kami di sini bukan untuk membahas ideologi mereka selain bagaimana mereka cocok dengan profil nubuatan. Kami di sini bukan untuk mendalami karakter orang-orang. Dan kami sama sekali tidak di sini untuk membuat pilihan politik. Tidak. Sejak episode pertama, kami sudah menjelaskan hal itu. Tidak. Kami tidak memilih pihak. Kami tidak memilih pihak. Kami melihat konsekuensi dan apa efek gelombang di masa depan. Dan saya pikir orang-orang sekarang akan tahu bahwa kita mungkin akan membicarakan masalah Charlie Kirk. Ya. Dan sudah banyak sekali dokumenter dan diskusi dan teori dan konspirasi. Dan ini dan itu dan yang lainnya. Ada yang menyalahkan kaum kiri, ada yang menyalahkan kaum kanan, ada yang menyalahkan entitas lain, dan tidak ada yang tampak yakin. Dan tidak ada yang tampak puas dengan narasi resmi. Dan mereka yang membawa narasi resmi, mereka tetap mempertahankannya. Saya tidak tahu. Sama seperti yang kami lakukan dengan upaya pembunuhan Trump. Tepat sekali. Kami tidak memilih pihak. Kami hanya melihat apa konsekuensinya. Kemana arahnya? Baiklah. Jadi mari kita lihat sekilas apa yang dikatakan beberapa orang. Dan apa implikasi dari semua peristiwa gempar yang terjadi. Dan mungkin kita juga bisa menambahkan bahwa kita menentang, dengan tegas menentang, pengambilan nyawa dalam bentuk apapun pada waktu apapun. Oh ya, kami tidak mendukung atau menganjurkan bentuk kekerasan apapun. Dan jika orang ingin mendorongnya ke arah itu, maka itu cerminan yang sangat menyedihkan dari masyarakat.
Pandangan harus dapat diungkapkan. Dan jangan sampai kita melangkah ke arah yang akan menimbulkan ketidakpuasan terkait masalah itu. Oke. Satu hal yang harus kita ingat, Martin, adalah bahwa kita sudah banyak berdiskusi tentang filosofi Raja Utara versus Raja Selatan. Ya, Sekarang memang benar bahwa Anda tidak dapat memasukkan seluruh filosofi Raja Selatan ke dalam visi satu partai. Jadi bukan itu yang kami lakukan. Kami tidak merendahkan satu partai dan mengatakan bahwa itu sepenuhnya mencerminkan Raja Selatan atau filosofi Raja Utara. Tapi ada elemen-elemen dalam ideologi ini yang mencerminkan filosofi-filosofi tersebut. Jadi misalnya Partai Demokrat yang merupakan partai sayap kiri akan memiliki banyak atribut Raja Selatan dalam kerangka kerjanya. Tentu saja, tidak semuanya. Dan banyak di pihak Republik akan memiliki aspek-aspek Raja Utara. ya, Dan aspek-aspek yang terlibat ini akan masuk ke dalam situasi bentrokan. Dan kita diberitahu bahwa filosofi Raja dari Utara, di mana aspek religius, akan diundangkan untuk membuat undang-undang moralitas akan mengalahkan filosofi lainnya. Itulah yang dikatakan kitab suci. Tapi penguasaan itu akan dilakukan dalam kerangka filosofi yang belum tentu Alkitabiah, tetapi berdasarkan moralitas manusia dan lembaga-lembaga keagamaan tertentu yang telah menyimpang dari firman Allah. ya, itu saja. Itu saja kan? Ya, Ya, jadi mari kita lihat retorikanya. Bagaimana mereka mencoba mendorong ini menjadi isu kiri kanan. ya. Jadi dampak dari apa yang terjadi sekarang karena pembunuhan itu benar-benar mendorong narasi ini ke arah itu? Ya, Kebencian dan kekerasan politik secara dramatis menjadi kenyataan lagi, membawa banyak masalah yang belum terselesaikan ke permukaan. Dia akan duduk di depan umum dan mengizinkan siapapun untuk menantangnya dalam debat tentang topik apapun. Saya mengatakan ini juga karena dalam beberapa hari terakhir saya telah membaca banyak komentar tidak manusiawi tentang kematian Charlie Kirk, dan saya juga membaca komentar lain yang benar-benar menakutkan. Seorang intelektual dari kaum kiri yang berkata, menembak Martin Luther King dan menembak perwakilan MAGA bukanlah hal yang sama. Apakah ini berarti bahwa kita harus membayangkan hukuman yang lebih ringan bagi mereka yang menembak tokoh sayap kanan? Mungkin mempertimbangkan sebagai faktor yang meringankan fakta bahwa ide-ide mereka tidak dapat diterima? Dengar, saya yakin sudah saatnya untuk meminta pertanggungjawaban kubu kiri Italia atas sikap meremehkan yang terus-menerus ini. Atau bahkan pembenaran yang terus berlangsung atas kriminalisasi dan kekerasan terhadap yang tidak berpikir seperti mereka. Karena atmosfernya bahkan di sini di Italia menjadi tak tertahankan. Warga Inggris, patriot, teman-teman saya. Hari ini saya menyerukan kepada kalian semua untuk memohon pertolongan Santo Pelindung Negara kalian, Saint George. Legenda mengatakan bahwa Santo George bertempur melawan seekor naga yang menuntut pengorbanan manusia. Dia bertempur dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dan hari ini ratusan tahun kemudian kita masih bertarung dalam pertarungan yang sama itu. Kita sedang bertarung dalam pertarungan kebenaran melawan kebohongan. Kebebasan melawan tirani dan terang melawan gelap. Dan hanya 3 hari yang lalu, salah satu prajurit terberani kami kehilangan nyawanya dalam pertempuran. Jadi hari ini kita juga berjuang untuk dia. Kita berjuang untuk Charlie Kirk. Kita berjuang untuk bangsa kita. Kita berjuang untuk anak-anak kita. Hari ini bukan waktunya untuk tetap tenang dan melanjutkan hidup. Hari ini adalah waktunya untuk marah, menuntut perubahan, dan melawan balik. Lihatlah bagaimana para politisi Eropa menolak untuk melakukan 1 menit hening untuk Charlie Kirk.
Anggota Parlemen Eropa asal Swedia Charlie Wimmers mendedikasikan sisa waktu bicara yang dialokasikan untuknya untuk mengheningkan cipta untuk mengenang pendiri Turning Point. Tolong berdirilah bersama saya dalam refleksi dan doa untuk menghormatinya, dan saya menyerahkan sisa waktu saya untuk mengheningkan cipta sejenak. Namun para anggota parlemen memiliki ide lain, dan mereka tahu bahwa presiden telah menolak untuk mengheningkan cipta. Para anggota Parlemen Eropa sangat marah. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Para anggota Parlemen Eropa menunjukkan bahwa parlemen telah mengheningkan cipta untuk mengenang George Floyd setelah dia terbunuh pada tahun 2020. Adegan-adegan tersebut menggema kebencian yang terlihat di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam, di mana beberapa anggota Partai Demokrat dituduh menolak mendoakan Charlie Kirk. Ketua akan meminta agar semua anggota yang hadir di ruang sidang dan yang berada di galeri untuk berdiri sejenak untuk berdoa bagi Charlie Kirk dan keluarganya. Mari kita mulai dengan Charlie Kirk. Ayo, tunggu sebentar. Semuanya harap tertib. Semuanya harap tertib. Semuanya harap tertib. Jadi Martin, tanpa memilih sisi manapun, saya pikir kita dapat dengan jelas mengatakan bahwa tabrakan itu kini telah menjadi publik. Oh, itu sudah pasti. Dan sekarang seperti yang selalu kita katakan tentang dialektika Hegelian, untuk saling mengadu. Kita dapat dengan jelas melihat bahwa hal ini sudah pada titik tersebut. Baiklah. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua ini akan mereda dan kembali ke urusan seperti biasa? Atau akankah ini meningkat menjadi konflik terakhir? Jika kita membaca Daniel pasal 11, maka menurut saya momentum Raja Utara akan meningkat. Hingga ia menguasai seluruh narasi yang berlawanan. Ya. Benar, dan karena itu, kekuatan religius politik yang benar-benar diwujudkan dalam diri Charlie Kirk, menurut kitab suci akan memperoleh kekuasaan. Jadi ada aspek eskatologis dalam hal ini. Apakah Anda setuju? Ya, pasti. Saya tidak bisa melihat bagaimana Anda bisa memisahkan keduanya. Baiklah, sekarang tidak harus Charlie Kirk. Bisa siapa saja. Faktanya adalah kitab suci mengatakan bahwa hal itu akan terjadi. Jadi kita tidak perlu membahas motif atau karakter atau apapun. Kita melihat hasil dari apa yang telah terjadi. Dan yang menarik adalah menurut Wahyu pasal 13, gerakan untuk mengambil kendali atas situasi dan memberikan kekuasaan kepada binatang pertama, yaitu Roma. Dengan kata lain, Roma dan Katolik pasti menjadi pusat dari masalah ini, bukan? Ya. Itu akan dimulai dari Amerika Serikat. Dan menurut itu hal ini akan menyebar ke seluruh dunia dengan Amerika Serikat memimpin, benar? Apakah ini terjadi di Amerika Serikat? Hanya dengan peristiwa ini atau ya? Strategi ini yang membuat hal itu terjadi yang diikuti oleh seluruh dunia. Dan hal ini telah menyebar ke seluruh bangsa, di mana perpecahan kiri dan kanan ini tampak sangat menonjol saat ini. Ya. Jadi sekarang kita akan melihat ringkasan singkat dari program YouTube lain, hanya untuk menempatkan hal-hal ini dalam perspektif dan melihat di mana posisi kita. Kenangan akan Charlie Kirk memulai revolusi di seluruh Amerika. Tapi saya tidak tahu dia akan memiliki dampak seperti itu di Inggris, bahkan sampai ke pawai di Australia dan kembali ke gerakan-gerakan di Korea Selatan. Yang ironisnya, ini mengingatkan saya pada kerusuhan baru-baru ini di Prancis 4 hari lalu, di mana kaum kiri ekstrim membakar restoran Korea sebagai protes terhadap kepemimpinan Prancis. Protes-protes yang bersamaan ini hanya menyoroti perbedaan utama antara kiri dan kanan. Seperti yang dilaporkan, TikTok ini adalah tentang Charlie. Bagian terbaiknya dari semua ini adalah dia bukan bahan martir, jadi kematiannya tidak akan berarti apa-apa. Ini tidak akan mengaktifkan siapapun, ini akan berdampak pada sedikit orang.
Hebat sekali. Sama sekali tidak menyadari adanya aksi unjuk rasa yang melanda kampus-kampus, bahkan dengan kerumunan besar di kota New York, sementara balapan NASCAR memberikan penghormatan mereka. Namun, pertandingan MLB juga turut memperingati di mana New York Yankees mengadakan momen hening bersama dengan NFL yang juga menghormati kehidupannya. Tapi kemudian kita mulai melihat Spanyol memberikan penghormatan mereka. Demonstrasi berlangsung di seluruh Australia dengan para peserta memegang spanduk untuk Charlie, sementara warga Korea Selatan menyanyikan We Are Charlie Kirk. Kita semua tahu pembunuhan Charlie Kirk akan memicu kaum konservatif dan moderat Amerika. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan dia akan menjadi wajah dari kebebasan untuk seluruh planet. Pada demonstrasi Unite the Kingdom di Inggris, yang dilaporkan dihadiri oleh 110.000 orang, tetapi kemungkinan besar jumlahnya mencapai jutaan. Ini adalah revolusi tandingan. Telah terjadi revolusi globalis selama 20 tahun. Kami adalah revolusi tandingan. Ini tidak akan kemana-mana, kawan. Membawa poster tidak hanya Charlie Kirk, tapi seluruh keluarganya saat mereka semua bersatu di balik kenangannya. Untuk keluarga Charlie, kami semua berdoa untuk kalian dan kami berharap kami menghormati hidupnya. Berbaris melintasi jalanan London. Salah satu demonstrasi sayap kanan terbesar yang terjadi di Inggris di era modern. Diorganisir oleh aktivis anti-imigrasi sayap kanan ekstrim Tommy Robinson, berdekatan dengan protes tandingan yang jauh lebih kecil yang diorganisir oleh para aktivis anti-rasisme. Saya siap melawan rasisme. Begitu dekat pada satu titik sehingga para demonstran sayap kanan mulai melemparkan barang ke arah mereka dan mendorong polisi. Jadi saat seruan untuk kekerasan politik semakin menguat, orang-orang sekarang kehilangan pekerjaan neurologi mereka di universitas. Microsoft sedang menyisir jajaran mereka untuk melakukan hal yang sama, dan bahkan American Airlines memecat pilot yang menganggap tidak apa-apa merayakan pembunuhan. Saat kita melihat titik balik, tidak hanya di Amerika Serikat, dengan orang Amerika menjadikannya sebagai misi mereka untuk memberikan konsekuensi. Tapi sekarang kaum konservatif di seluruh dunia bersatu di belakang Charlie, karena pihak kiri bahkan tidak menyangka dia akan dipandang sebagai martir, tetapi sekarang Charlie dikenal secara global sebagai wajah dari perlawanan yang akhirnya dimulai. Jadi saya rasa kita bisa dengan yakin mengatakan bahwa ini sekarang sudah universal. Itu sudah pasti. Dan hal menarik yang saya tangkap juga, dan mungkin Anda juga, bahwa agama tidak terpisah dari hal ini. Tidak, ini adalah gerakan politik keagamaan. Ini datang sebagai satu paket. Dan ada beberapa hal tentang aspek keagamaan yang harus kita uraikan. Dan Martin, pawai yang berlangsung di Inggris itu, di mana mereka mengatakan ada 100.000 orang. Sekarang saya tahu seperti apa 100.000 orang itu. Itu adalah stadion besar yang penuh dengan orang, tetapi itu seperti puluhan stadion yang penuh dengan orang, karena antrian dan kerumunan itu terus berlanjut tanpa henti. Jadi saya pikir jutaan mungkin lebih tepat, dengan gerakan tandingan yang hampir terjadi bentrokan. Secara bersamaan. Ya. Dan lebih kecil. Jadi ini juga menunjukkan kepada Anda. Mana yang sekarang memiliki keunggulan? Yang sejalan dengan filosofi Raja Utara. Yang memiliki keunggulan. Nah, Obama mengatakan Amerika Serikat menghadapi krisis politik setelah pembunuhan Charlie Kirk. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah memperingatkan krisis politik yang belum pernah kita lihat sebelumnya setelah pembunuhan Charlie Kirk. Jaksa Agung Pambondi telah menyarankan bahwa pemerintahan akan menindak tegas ujaran kebencian meskipun tidak ada undang-undang ujaran kebencian khusus di Amerika Serikat. Wakil Presiden J.D. Vance telah memimpin seruan untuk mengekspos orang-orang yang merayakan atau membenarkan pembunuhan Kirk atau mengkritiknya setelah pembunuhannya. Dan seperti yang kita dengar, orang-orang dari United Airlines yang berbicara menentangnya, mereka diminta untuk mundur. Orang-orang dari Delta, yang saya dengar, orang-orang dari militer, orang-orang dari berbagai bentuk pemerintahan, pekerjaan, guru, staf universitas, siapapun yang mengatakan hal negatif, berisiko, atau benar-benar kehilangan pekerjaan mereka. Itu saja sudah menunjukkan. Maksud saya, dan juga apa yang disebutkan Pambondi, bahwa mereka ingin menindak tegas ujaran kebencian. Ada gejolak besar tentang hal itu. Dari yang saya dengar, dia benar-benar mundur dan meminta maaf. Karena tidak ada undang-undang ujaran kebencian.
Dan siapa yang akan menentukan ujaran kebencian? Ingat, ini adalah hal besar. Itu hal besar. Siapa yang akan menentukannya? Tetapi kita bergerak ke situasi di mana segala bentuk argumen tandingan, terlepas dari apa itu argumennya, tidak akan ditoleransi. Dan Martin itu mengingatkan pada apa yang digambarkan dalam kitab suci. Anda tidak akan bisa membeli atau menjual. Martin, jika Anda kehilangan pekerjaan, cepat atau lambat, Anda tidak akan bisa membeli atau menjual, karena Anda akan kehabisan uang. Anda tahu, tetapi ini persis seperti dengan Tommy Robinson, orang yang mengorganisir itu. Mengatakan selama 20 tahun atau apapun pihak lain mendorong. Dan ingat sepanjang waktu kita membicarakan saat Biden berkuasa. Mereka memiliki aturan atau hal serupa untuk orang-orang yang menentang transgender. Seluruh isu woke. Seluruh isu itu. Jadi ini seperti pembalasan. Jadi Martin, apakah ini filosofi Raja Selatan yang mendorong filosofi Raja Utara? Di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika Serikat. Maka konsekuensinya adalah Raja Utara akan datang dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Apakah itu termasuk Garda Nasional? Ya. Dengan kata lain, kekuatan militer, kekuatan ekonomi. Apakah ada sanksi ya terhadap orang-orang yang menyuarakan filosofi yang berbeda? Dan bahwa ia akan menaklukkannya? Ya. Dan sekarang telah meningkat menjadi seperti ini. Baiklah, kejadian ini menyedihkan, tetapi ini bersifat nubuatan. Di Texas, 100 lebih guru kehilangan sertifikasi karena postingan Kirk. Jadi Gubernur Republik Texas, Abbott, dan Dinas Pendidikan Texas telah mengumumkan bahwa lebih dari 100 pendidik sedang diselidiki dan dapat menghadapi penangguhan sertifikasi mengajar mereka. Tetapi tidak hanya guru, pengacara juga. Banyak dari mereka dan penyiar telah dipecat. Dan program-program telah dihapus. Ini sebenarnya adalah bentuk penyensoran. Tentu saja. Kami tidak memperdebatkannya atau menentangnya, kami hanya mencatat apa yang sedang terjadi, bukan? Jika itu, jadi ini situasi yang menyedihkan di mana hal ini terjadi. Ya. Tapi bagaimana jika ini adalah situasi yang lebih politis di masa depan dan kemudian mereka masih menindaknya? Benar, jadi implikasinya sangat besar. Atau bahkan religius, karena saat itu kita berada tepat di tempat yang dikatakan Alkitab, di mana kita akan berada. Di mana sudah kita katakan. Jadi apa ada badai yang akan datang, Martin? Nubuatan mengatakannya. Dalam kemarahannya, bisakah ini meledak menjadi anarki dan kekerasan? Ya, dan seperti yang sebelumnya dikatakan, berhati-hatilah agar kita tidak terjebak dengan kejutan yang luar biasa. Karena badai akan datang. Ya, mari kita lihat apa dikatakan Presiden Trump. Terlalu lama orang Amerika dipaksa untuk bertahan dengan kota-kota yang dikelola Demokrat yang melepaskan penjahat-penjahat buas yang haus darah untuk memangsa orang-orang yang tidak bersalah. Benar-benar orang-orang yang sangat polos. Di setiap tempat yang mereka kendalikan, hakim-hakim kiri radikal, politisi, aktivis, dan mereka telah mengadopsi kebijakan tangkap dan lepaskan untuk preman dan pembunuh. Di Charlotte, North Carolina, kita melihat hasil dari kebijakan-kebijakan ini ketika seorang wanita berusia 23 tahun yang datang ke sini dari Ukraina menemui ajalnya dengan cara yang berdarah di kereta umum. Dan inilah saatnya untuk menghentikan kegilaan ini. Rakyat negara kita perlu menuntut perlindungan hukum dan ketertiban. Kami telah membuktikan bahwa hal itu dapat dilakukan karena kami telah melakukannya di DC. Dan District of Columbia, ibu kota Amerika, adalah tempat yang haus darah, mengerikan, berbahaya, salah satu yang terburuk. Dan sekarang ini adalah kota yang bebas kejahatan dan kami akan mempertahankannya seperti itu. Hal ini dapat dilakukan, hal ini dapat terjadi dengan cepat. Yang kami inginkan hanyalah, tolong Tuan Presiden, kami butuh bantuan. Chicago butuh bantuan, kota-kota lain butuh bantuan. Kami akan melakukan apa yang harus dilakukan karena kami akan membuat Amerika aman lagi. Setelah kejadian Tuan Kirk dibunuh, Donald Trump menyerukan agar retorika politik lebih tenang. Sudah terlalu lama bagi seluruh orang Amerika dan media untuk menghadapi fakta bahwa kekerasan dan pembunuhan
adalah konsekuensi tragis dari mendemonisasi mereka yang tidak sependapat dengan Anda hari demi hari, tahun demi tahun, dengan cara yang paling penuh kebencian dan tercela. Selama bertahun-tahun mereka yang berada di sayap kiri radikal telah membandingkan orang Amerika yang luar biasa seperti Charlie dengan Nazi dan pembunuh massal dan penjahat terburuk di dunia. Retorika semacam ini secara langsung bertanggung jawab atas terorisme yang kita lihat di negara kita saat ini. Saya bukan orang yang paling muda di bumi ini. Dan saya ingat politik Amerika dari dulu. Bukan hanya politik Amerika. Tapi juga politik Inggris, politik Barat secara umum. Dan selalu ada olok-olok antara berbagai partai kiri dan kanan. Tapi perbedaannya tidak terlalu besar, sehingga harus mengarah pada kekerasan, dan selalu ada transisi kekuasaan yang secara umum damai dari satu bentuk pemerintahan ke bentuk pemerintahan yang lain. Anda tahu aspek-aspek liberal selalu ada di sana atau aspek-aspek konservatif. Yang menyebut diri mereka konservatif dan lebih liberal tentu saja. Dan mereka selalu ada, dan mereka selalu ada, dan mereka masih ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi perpecahan ini menjadi semakin besar, dan semakin besar, dan semakin besar, dan tampaknya kiri telah menjadi radikal. Tetapi kanan juga menjadi radikal dari aspek yang berbeda. Ya, pastinya. Martin, siapa yang mengendalikan itu di belakang layar? Pastinya ada seseorang. Ada, dan kami tahu siapa orangnya. Kami tahu siapa yang mengendalikan ini di belakang layar. Dan kecenderungan untuk memberikan exposure pada ideologi yang ingin Anda ciptakan untuk menciptakan perpecahan. Siapa yang berada di balik hal semacam itu juga? Dan apakah badan-badan keagamaan tidak juga berperan dalam hal ini? Bukankah badan-badan keagamaan, baik dalam Katolik maupun Protestan, memilih pihak dan entah mengambil jalan ultraliberal yang woke atau jalan yang lain? Ya, jadi mereka juga mengalami perpecahan. Ya, dan dalam beberapa pemilu terakhir yang kita alami, tampaknya sayap kiri memiliki keunggulan. Dan jika seorang pendukung sayap kanan menyuarakan keprihatinannya, maka dia disingkirkan. Kita ambil contoh Uskup Agung Katolik atau Uskup Vigano. Vigano, bagaimana dia dikucilkan? Karena menentang agenda yang lebih woke dari Paus Fransiskus dan sebagainya. Dan Anda memiliki uskup-uskup konservatif dan Anda memiliki yang lainnya. Dan sekarang ada semacam pergeseran sedikit kan? Dan suara-suara konservatif menjadi semakin kuat. Ya. Jadi Anda memiliki dorongan ini dan sekarang Anda memiliki reaksi balik ini. Dan para konglomerat keuangan, apakah mereka terlibat dalam hal ini? Ya, di mana-mana. Bukankah Alkitab berbicara tentang para pedagang dunia dan orang-orang kaya? Dan bagaimana mereka terkait dengan Babel? Ya. Dan apakah mereka juga mendorong narasi-narasi tertentu? Nah, di masa lalu kamu selalu mendengar tentang narasi kiri kan? Dan para miliarder yang mendanai kerusuhan sayap kiri. Dan imigrasi dan ini itu. Dan para miliarder ini entah didemonisasi atau dipuja-puja sebagai pahlawan. Dan sekarang kamu semakin sering melihat tren dari sisi sebaliknya. Ya. Jadi mari kita dengar apa yang dikatakan Elon Musk. Ya. Sebelumnya, Anda tadi menyebutkan tentang politik yang dulu. Apakah pernah ada masa di mana Anda berpikir lebih dari 50% orang akan mengatakan bahwa kekerasan terhadap seseorang yang Anda tidak setuju dengannya adalah hal yang bisa diterima? Tidak, memang ada kekerasan, tapi tidak pernah dibenarkan oleh siapapun. Dan saya merasa menarik bahwa generasi yang lebih tua hari ini di Amerika Serikat, sekitar 80% lebih menentang kekerasan. Itu saja. Tapi generasi Z, atau Z seperti dalam bahasa Inggris, lebih dari 50% mendukung kekerasan jenis ini atau membenarkan kekerasan jenis ini. Itulah yang coba saya katakan. Jadi di sini ada seluruh generasi yang telah dibesarkan untuk berpegang teguh pada satu filosofi,
bahkan jika harus menggunakan kekerasan untuk melakukannya atau filosofi lainnya. Jadi apakah kita punya resep untuk anarki dan bentrokan? Menurut saya tentunya, seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi mari kita dengar apa yang dikatakan Elon Musk. Dan kemudian Anda melihat betapa banyak kekerasan yang terjadi di sayap kiri, dengan teman kita Charlie Kirk yang dibunuh dengan darah dingin minggu ini, dan orang-orang di sayap kiri merayakannya secara terbuka. Pihak kiri adalah partai pembunuhan, dan merayakan pembunuhan. Maksud saya biarkan itu meresap sejenak. Itulah yang kita hadapi di sini. Itulah yang kita hadapi. Elon, untuk begitu banyak masyarakat Inggris yang takut menggunakan hak mereka untuk memilih, untuk menggunakan kebebasan berbicara mereka khawatir di penjara, mereka khawatir diserang, bahkan untuk membagikan pendapat mereka di platform X milikmu. Pesan apa yang akan kamu berikan kepada mereka? Ini adalah pesan untuk pusat yang wajar, orang-orang yang biasanya tidak akan terlibat dalam politik yang hanya ingin menjalani hidup mereka. Mereka tenang, mereka hanya menjalankan urusan mereka. Pesan saya untuk mereka, jika ini terus berlanjut, kekerasan itu akan datang kepadamu, kamu tidak akan punya pilihan. Ini adalah Anda berada dalam situasi yang mendasar di sini. Apakah Anda memilih kekerasan atau tidak, kekerasan akan datang kepada Anda. Anda harus melawan balik atau Anda mati. Anda harus melawan balik atau Anda mati. Dan itulah kenyataannya. Hari ini Elon, kupikir masyarakat Inggris mengatakan kepada dunia bahwa mereka siap untuk melawan. Saya rasa banyak orang Inggris yang kehilangan harapan, tapi setelah kejadian hari ini, apakah Anda punya harapan lagi Inggris? Inggris sudah bangun. Berkat Anda Elon, berkat masukanmu. Boleh kami tanya? Nah, berkat Anda Tommy. Terima kasih saudara. Boleh kami tanya, apa yang kamu lihat sebagai masa depan Inggris dan Eropa? Dalam visimu, apa? Kemana kita menuju? Seperti apa masa depan bagi kita? Nah, saya pikir perlu ada masa depan. Di mana rakyat mengambil alih. Di mana ada deregulasi, pengurangan besar-besaran dalam birokrasi, dan secara umum harapan baru, di mana orang-orang melihat ke depan, bangun di pagi hari dan menantikan masa depan. Mereka bersemangat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi kita harus punya pemerintahan yang revolusioner, perubahan agar itu terjadi. Dan ini bukan hal-hal bisnis seperti biasanya. Ini benar-benar membutuhkan semua orang untuk mengerahkan rakyat. Jadi untuk mengambil alih. Reformasi pemerintahan. Dan pastikan bahwa kamu benar-benar punya pemerintahan yang untuk rakyat, oleh rakyat. Tidak ada yang melakukannya lebih baik. Anda menjabarkan dua tujuan, Charlie. Anda bilang dia ingin membawa orang kembali kepada Kristus dan membawa orang kembali ke gereja dan kembali kepada nilai-nilai Alkitab. Dan dia ingin menjaga koalisi MAGA tetap bersatu. Dan mengembangkannya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Dan jawabannya adalah Anda fokus pada yang pertama dan yang kedua adalah efek sampingan. Jawabannya adalah seperti yang Matt katakan, Anda harus bersatu di sekitar sesuatu. Dan ya, kita bisa bersatu dalam jangka pendek di sekitar fakta bahwa ada sekelompok orang yang membenci kita dan ingin membunuh kita, yang tentu saja benar. Tetapi persatuan jangka panjang, perubahan gerakan besar, yang merupakan hal yang benar-benar ingin didorong oleh Charlie, dan mengapa ia pergi untuk berbicara dengan orang-orang yang tidak setuju, adalah tentang membangun di sekitar nilai-nilai inti tersebut. Dan visi jangka panjangnya, ya, kita akan mengalami pertengkaran kecil, dan ya, beberapa pertengkaran itu akan lebih dari sekedar pertengkaran kecil. Tetapi visi jangka panjang harus dibangun di sekitar nilai-nilai konservatif Alkitabiah asli yang diperjuangkan Charlie. Hal-hal seperti Alkitab, hal-hal seperti pasar bebas, hal-hal seperti keluarga, semua hal itu. Semua hal yang diperjuangkan Charlie. Anda harus membangun koalisi di sekitar nilai-nilai karena kita tidak bisa membangunnya di sekitar orangnya, ya, tapi kita bisa membangunnya di sekitar nilai-nilai yang ia tinggalkan, yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Dan Anda tahu kami merasa sangat terhormat untuk bergabung dengan kalian dalam perjuangan ini. Jadi Martin, apakah kita sekarang benar-benar mengaitkan yang religius dengan yang politis? Ini adalah seperti yang dikatakan seseorang momen penting. Menakjubkan bagaimana gerakan gabungan agama dan revolusi ini saling bergandengan tangan. Bukankah dia menyebut organisasinya Turning Point? Ya. Ini nubuatan. Bahkan ini sangat sensasional. No. Bukankah Mas mengatakan kita butuh revolusi pada dasarnya? Itu dia. Dan Anda harus berjuang atau mati. Ya,
Pada dasarnya dalam seluruh pidatonya, ia mengobarkan semangat dan mengatakan, kalian harus mengambil kembali pemerintahan. Anda harus merebut kembali negara Anda. Anda harus merebut kembali negara Anda. Jadi pada dasarnya ini slogan yang sama. Dengan slogan gerakan Trump, dikemas ulang untuk negara yang lain. Itu dia. Dan kita akan melihat ini terjadi di Inggris. Kita akan melihatnya terjadi di Eropa. Kita melihatnya di Italia. Ini akan terjadi di Jerman. Dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi di Prancis. Mereka sangat pandai dalam revolusi. Jadi mungkin antusiasme mereka meluap menjadi jenis revolusi Prancis yang lain. Bukankah nubuatan juga mengatakan hal itu akan terjadi? Bukankah menakjubkan bagaimana media mengaitkan semua serangan dari sayap kanan, doktrin-doktrin dari sayap kiri dengan kekerasan? Ya. Sehingga misalnya transgender sekarang menjadi pembunuh. Ya. Entah itu benar atau tidak, itulah yang digambarkan media. Media yang condong ke kanan. Ya. Media kiri memiliki narasi yang sama sekali berbeda. Tapi Anda masih bisa melihat bahwa mereka mendorong bahwa ini akan menjadi bentrokan. Jadi ketika mereka menyapu bersih, mereka tidak hanya menyapu bersih sebuah struktur, mereka juga menyapu bersih sebuah ideologi. Ya. Dan penting sekali lagi, meskipun orang-orang mungkin telah melihatnya berkali-kali, untuk menegaskan kembali bahwa gerakan ini tidak akan berhenti di sini. Ini akan terus meningkat. Mari dengarkan apa yang dikatakan istrinya. Para penjahat yang bertanggung jawab atas pembunuhan suami saya Tidak tahu apa yang telah mereka lakukan? Mereka membunuh Charlie karena dia menyebarkan pesan patriotisme. iman Dan kasih Allah yang penuh belas kasihan. Mereka semua harus tahu ini. Jika Anda pikir misi suami saya kuat sebelumnya, Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak tahu apa yang baru saja Anda lepaskan ke seluruh negeri. Dan dunia ini Anda tidak tahu. Anda tidak tahu api yang telah Anda nyalakan dalam diri istri ini. Tangisan janda ini akan bergema ke seluruh dunia seperti teriakan perang. Charlie, saya berjanji, saya tidak akan pernah membiarkan warisanmu mati, sayang. Saya tidak akan. Saya berjanji akan menjadikan Turning Point USA sebagai hal terbesar yang pernah dilihat negara ini. Sekarang kita harus sangat hati-hati. Ketika masuk ke narasi konspirasi. Ya. Namun ada beberapa orang yang sangat-sangat menonjol yang memproyeksikan semacam narasi konspirasi. Kita pikirkan Candace Owen misalnya, yang telah mengeluarkan program yang sangat panjang tentang masalah ini, dan dia secara serius mempertanyakan beberapa narasi yang ada. Dan beberapa orang yang akan kita lihat sekarang dalam klip kecil berikutnya yang kita miliki adalah orang-orang yang terkait dengan pengadilan dunia. Dan kita tahu bahwa beberapa orang telah didakwa oleh Mahkamah Internasional. Benjamin Netanyahu, bahkan Paus yang sekarang dan yang sebelumnya. Dan banyak tokoh politik. Dan bahwa ada semacam drama di sekitar masalah ini. Dengan Donald Trump yang mengutuk beberapa dakwaan ini. Dan semua hal ini. Tapi ini hanyalah hal-hal yang terjadi di balik layar. Jadi sangat menarik untuk mendengar apa yang dikatakan Kevin Annett tentang masalah ini. Dan dia adalah orang yang sangat terkait dengan apa yang sedang terjadi dalam situasi pengadilan dunia ini. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Informasi yang akan saya sampaikan malam ini berasal dari pengadilan itu sendiri. Dan salah satu dari 13 orang yang dituduh, yang dipanggil sebenarnya telah datang dan memberikan informasi yang mengarah pada apa yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi ini berasal dari mereka, hanya untuk memperjelas hal tersebut. Dan surat panggilan pengadilan telah dikirimkan kepada mereka semua Senin lalu. Jadi itu tanggal 8 September. 2 hari kemudian, kurang dari 2 hari setelah itu, Charlie Kirk dibunuh. Keesokan paginya, tepat setelah itu, pengadilan menerima komunikasi dari salah satu dari 13 orang tersebut.
Mereka tidak mengatakan siapa orangnya. Jadi ini adalah salah satu dari orang-orang yang menerima surat panggilan untuk hadir Senin depan tanggal 15 di depan pengadilan. Dan mereka dituduh berpartisipasi dalam kultus pengorbanan 9 lingkaran ini, Anda tahu, di seluruh dunia dan kejahatan terkait lainnya. Orang yang maju ini, dan mereka belum mengidentifikasi siapa orangnya demi keamanan mereka sendiri, tapi orang ini berusaha membuat kesepakatan. Dengan kata lain, dia menginginkan kekebalan dari penuntutan dan dia akan menyebut nama orang lain. Beberapa informasi yang diberikan oleh saksi yang maju ke depan, salah satu terdakwa telah memberikan informasi ini. Dia mengklaim bahwa selama beberapa minggu terakhir telah terjadi pertemuan antara apa yang disebut Santa Alianza. Itu disebut aliansi suci dalam bahasa Latin. Itu adalah Biro Mata-Mata dan Pembunuhan Vatikan. Dan mereka telah bertemu dengan rekan-rekan mereka di gereja Mormon. Sekarang jangan lupa Charlie Kirk dibunuh di Utah di sebuah universitas Mormon, Orem, Utah. Dan dia dibunuh oleh seorang mahasiswa Mormon. Sekarang ini adalah rekan dari Santa Alianza, Biro Pembunuh Vatikan. Mereka disebut Danites. DANETES. Dan mereka adalah sebuah kelompok asosiasi yang kembali ke periode abad ke-19 ketika Mormon pertama kali dibentuk. Ketika mereka pindah ke barat, pada dasarnya mereka mengatakan bahwa siapapun yang bukan orang Mormon, mereka menyebutnya Gentiles. Mereka dituduh melakukan penebusan darah. Artinya, Anda harus mengorbankan darah Anda sendiri untuk membayar dosa karena tidak menjadi Mormon. Dan Danites ini pada dasarnya berkeliling dan membunuh orang. Dan ada seluruh sejarah tentang hal itu. Bahkan kepemimpinan Mormon telah mengakui bahwa mereka beroperasi. Sekarang saya mewawancarai sejumlah penyintas Mormon, dan mereka menjelaskan bahwa itu adalah Danites yang memperdagangkan anak-anak membawa mereka ke ritual-ritual ini, di mana mereka dibunuh dan segala macamnya. Jadi ini adalah agen yang terbukti. Sekarang saksi mata ini mengatakan bahwa Danites dan Santa Alianza sedang merencanakan pembunuhan terhadap seseorang. Right? Dan yang menarik tentang Charlie Kirk adalah dia memiliki pengetahuan tentang banyak hal ini. Kita tahu dia seperti pewaris Trump. Mereka sangat akrab, dan Trump adalah tipe orang yang suka berbagi banyak hal. Dia tidak bisa menjaga rahasia. Dan ada lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa Charlie Kirk mengetahui hal itu dan mungkin memanfaatkannya. Setidaknya begitulah yang ada di pikiran Vatikan. Mereka ingin membersihkan. Apa istilah yang saya gunakan? Mereka ingin bersih-bersih rumah. Mereka ingin memastikan tidak ada yang terlewat, karena mereka tidak bisa membiarkan Trump dan orang-orang lain ini terbukti bersalah dan menghadapi surat perintah penangkapan. Karena ini sangat besar. Secara geopolitik, kita berbicara tentang kepala NATO, kita berbicara tentang Presiden Amerika Serikat dan Paus. Orang-orang ini tidak bisa mengacaukan rencana mereka, jadi mereka harus menyingkirkan saksi manapun, siapapun yang berpotensi tidak dapat diprediksi. Sekarang Martin, bukan berarti kami ingin mengikuti alur yang diusulkan orang-orang ini. Tapi dalam program Candace Owen, dia juga mempertanyakan narasi tersebut, apakah hal itu bahkan mungkin terjadi. Bahwa penembak bertindak sendirian. Hanya merakit senapan, membongkar senapan, merakit kembali senapan, membungkusnya. Cara membawanya ke sana. Bagaimana melakukan semua itu dalam waktu yang tersedia. Dia mempertanyakan apakah narasi resmi itu benar atau tidak. Bukan itu yang ingin kami bicarakan. Dalam klip yang baru saja kita lihat, mereka melibatkan Santa Alianza, yaitu Dinas Rahasia Yesuit. Jika Anda mencarinya di halaman web dunia saat ini dan Google, mereka akan mengatakan bahwa hal itu dimulai pada masa reformasi untuk membentuk polisi rahasia yang dapat menyelidiki berbagai hal atau terlibat dalam hal-hal seperti pembunuhan. Ini adalah teori hipotetis apakah mereka masih ada atau tidak. Faktanya adalah jika sesuatu berhasil untuk Vatikan, biasanya mereka akan mempertahankannya, bukan? Mereka mungkin mengubah namanya. Mereka mungkin mengubah nama Inkuisisi menjadi Kongregasi Ajaran dan Iman, tetapi itu hal yang sama di gedung yang sama. Dengan agenda yang sama, menggulingkan Protestantisme. Mengenai penggulingan Protestantisme, Martin, saya pikir mereka telah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Apa yang kita miliki saat ini bukanlah Protestantisme. Tidak lagi. Tidak ada yang memprotes. Bahkan mereka telah mengklaim secara terbuka.
bahwa mereka setuju dengan beberapa doktrin sekarang, dan bahwa Protestantisme sudah mati. Jadi yang kita miliki adalah agama lain. Ini adalah agama yang didasarkan pada Katolik, dengan cita rasa Protestan tanpa antikristus yang berkuasa saat ini, tetapi sederhana yang akan datang di masa depan. Dan bergerak ke arah yang seharusnya digerakkan oleh roh, tetapi sama sekali bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan seharusnya. Kepada hukum Taurat dan kesaksian, jika mereka tidak berbicara sesuai dengan firman ini, maka tidak ada terang di dalam mereka. Jadi Martin, apakah ada masalah ideologi yang muncul ke permukaan? Apakah ada perpecahan atau tidak? Itu tidak relevan. Apa hasilnya nanti? Sekarang kita membaca dalam buku Maranatha sebagai berikut. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dan ini adalah referensi untuk manusia durhaka. Ya. Ini adalah referensi kepada apa yang diklaim oleh Protestan sebagai kekuasaan kepausan. Dan dia akan datang dengan kuasa yang besar ini, tetapi pada akhirnya dia akan dihancurkan. Tetapi kitab Wahyu memberitahu kita bahwa binatang kedua, Amerika Serikat Protestan, akan memberikan kuasa kepada binatang pertama. Jadi mereka akan memberikan kuasa ini. Dan dengan kebohongan dan permainan kekuasaan. Dan apa yang disebut sebagai peristiwa Roh Kudus. Mereka akan menguasai pemikiran ideologis dunia. Jadi mereka akan melakukan semua hal ini dalam nama Tuhan. Tetapi sebenarnya melakukan perintah dari binatang yang pertama. Dari binatang pertama. Jadi Paulus dalam surat keduanya kepada jemaat Tesalonika menunjuk pada pekerjaan khusus setan dalam spiritualisme sebagai peristiwa yang terjadi segera sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Jadi pasti ada peningkatan luar biasa dalam spiritisme. Sekarang spiritisme hadir dalam berbagai bentuk dan spiritisme memiliki kejadian-kejadian supernatural. Jadi spiritualisme dan spiritisme. Spiritisme adalah gerakan. Di mana spiritualisme adalah manifestasi, jika Anda bisa mengatakannya seperti itu. Yang muncul dalam berbagai bentuk. Dan hal ini dapat dimanifestasikan dalam banyak gerakan keagamaan juga. Dan kita telah membicarakannya. Dan banyak dari gerakan-gerakan itu yang bertentangan dengan hukum Allah. Atau menolak hukum Allah. Tetapi mengklaim kehadiran roh itu tidak mungkin berasal dari Allah karena keduanya harus saling terkait, bukan? Jadi kita memiliki gerakan spiritualistik dalam gerakan Protestan di dunia saat ini. Dan ini tentu saja membangkitkan emosi di bawah apa yang disebut pekerjaan Roh Kudus. Ketika roh itu menuntunmu menjauh dari ketaatan pada ajaran Tuhan. Ya, dan itu salah. Ya, sekarang Martin, ini akan mengarah pada kebangkitan rohani. Tetapi itu akan menjadi kebangkitan rohani palsu. Jadi Martin, bisakah kita mengharapkan kebangunan rohani palsu sebelum kedatangan Kristus? Tentu saja. Dan beberapa peristiwa seperti ini bisa mempercepatnya. Baiklah. Jadi mari kita lihat kebangunan rohani di seluruh dunia dan lihat apakah skenarionya cocok. Tapi akhirnya harus datang kebangkitan yang sejati. Ya. Dan yang palsu harus dipisahkan dari yang asli, kan? Jadi mari kita lihat kebangunan rohani di seluruh dunia. Baiklah. Sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di dunia saat ini. Kebangunan rohani bagi Yesus Kristus sedang terjadi di Jerman, Selandia Baru, Italia, London, Korea, Brasil. Ini sedang terjadi di seluruh dunia saat ini. Ini baru saja terjadi di Australia. Christ is King. Christ. Dan di London,
Pakistan, Venesia, Polandia, Swedia, Paris, Prancis, 1,5 juta di Polandia, Belanda, Meksiko, dan ya negara saya sendiri, Amerika Serikat. Dari Boston, Denver, Washington DC, Hollywood, bahkan San Francisco, bahkan Gedung Putih. American Idol menyiarkan sesi ibadah penyembahan selama 3 jam. Inilah titik baliknya. Kebangkitan rohani sedang terjadi. Kita telah berdoa untuk satu kebangkitan terakhir sebelum antikristus dan kegelapan berkuasa. Inilah titik baliknya. Jika Anda setuju, ketik amin dan berlangganan untuk membuat orang Kristen lebih kuat. Martin, ini adalah titik balik. Ya, seperti yang saya katakan, jadi pembunuhan ini bisa jadi mereka menghubungkannya dengan kebangkitan rohani ini. Jadi ketika kebangkitan ini terkait dengan aspirasi politik, bukankah kita kemudian memiliki resep untuk Wahyu 13? Baiklah. Jadi ini kutipan lainnya. Spiritualisme menyatakan bahwa manusia adalah setengah dewa yang tidak jatuh, bahwa setiap pikiran akan menghakimi dirinya sendiri, bahwa pengetahuan yang benar menempatkan manusia di atas semua hukum, bahwa semua dosa yang dilakukan tidak bersalah, karena apapun yang dilakukan adalah benar. Dan Tuhan tidak menghukum. Apakah kita memiliki filosofi itu di hampir setiap denominasi? Ya. Martin, apakah menurut Anda kebetulan belaka saya mengatakan setiap denominasi di bumi ini? Tidak. Itulah mengapa saya mengatakan ya. Saya mengerti. Jadi maksud Anda kita harus menghadapi filosofi semacam ini juga? Kita diperingatkan oleh roh nubuat bahwa spiritualisme akan menjadi salah satu, mungkin yang omega. Baiklah. Jadi dasar manusia adalah ia menggambarkan seperti di surga. Dan sangat dimuliakan di sana. Dengan demikian ia menyatakan kepada semua orang, tidak masalah apa yang kamu lakukan. Hiduplah sesuka hati, surga adalah rumahmu. Banyak orang pun akhirnya percaya bahwa keinginan adalah hukum tertinggi, bahwa kemerdekaan adalah kebebasan. Dan manusia hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dengan pengajaran seperti itu yang diberikan di awal kehidupan, ketika dorongan hawa nafsu paling kuat, dan tuntutan untuk menahan diri dan kemurnian sangat mendesak, di manakah penjaga kebajikan? Apa yang dapat mencegah dunia menjadi Sodom kedua? Martin, apakah dunia telah memasuki jalan menuju menjadi Sodom yang kedua? Ya, saya rasa sudah sampai di sana. Jadi bukankah itu alasan yang baik untuk memperkenalkan moralitas? Oh, tentu saja. Bagaimana jika moralitas itu tidak alkitabiah? Lalu bagaimana? Ya. Maka nubuatan akan tergenapi. Baiklah. Jadi sementara ini terjadi, pada saat yang sama anarki berusaha menyapu bersih semua hukum. Tidak hanya hukum ilahi tetapi juga hukum manusia. Apakah kita melihat itu? Ya. Baiklah. Pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Apakah itu sedang terjadi? Tentu saja. Maksud saya, siapa yang pernah meraih $1 triliun? Ya, sebagai gaji. Sebagai gaji, bisakah Anda bayangkan mendapatkan $1 triliun? Itu lebih banyak dari yang dimiliki kebanyakan negara, bukan? Saya pikir itu lebih dari yang dimiliki kebanyakan negara. Itu yang saya katakan, lebih dari kebanyakan negara. Kombinasi yang luas untuk memperkaya segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang. Apakah itu sedang terjadi? Gabungan masyarakat kelas bawah untuk memperjuangkan kepentingan dan tuntutan mereka. Semangat ketidakpuasan. Apakah itu sedang terjadi? Kerusuhan dan pertumpahan darah. Penyebaran ajaran yang sama di seluruh dunia yang menyebabkan revolusi Prancis. Semua cenderung melibatkan seluruh dunia dalam perjuangan yang serupa dengan yang melanda Prancis. Apakah kita berada di tepi jurang? Kita ada di tepi jurang. Karena ini ada di setiap negara, dan kita akan melihat beberapa di antaranya sekarang ada di mana-mana. Baiklah, apakah ada badai yang akan datang tanpa henti dalam kemarahannya? Sekarang Martin, jika Anda kembali ke sejarah, ada berapa banyak perang yang dimulai dengan pembunuhan? Mungkin sebagian besar. Baiklah. Sekarang bagaimana cara mengubah pembunuhan nation menjadi revolusi atau perang? Bahkan jika itu adalah perang ideologis. Anda tidak bisa melakukannya tanpa media. Tidak. Propaganda. Propaganda kan? Dan kemudian ada gerakan, dan kemudian Anda membangkitkan emosi. Sekarang jika Anda menambahkan unsur agama yang menguasai emosi, apakah itu berasal dari Tuhan atau dari roh lain? Sayangnya roh yang lain.
Tetapi hal itu akan terasa begitu nyata bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Itulah mengapa sangat penting untuk memiliki pikiran yang jernih, karena kamu bisa terbawa arus dalam hal ini. Maksud saya kita melihat ini dengan semua ini, pembunuhan Charlie. Ya, betapa cepatnya ada orang-orang di sisi ini dan sisi itu, dan mereka hanya ingin saling bertengkar. sekarang mereka bertanya di sana apa yang ditanyakan Elon Musk agar sistem lama di Inggris disingkirkan. Intinya sistem itu harus digantikan, kan? Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di beberapa tempat lain seperti Nepal misalnya. Nepal menemukan ketenangan baru pada akhir pekan ini dengan penunjukan seorang pemimpin sementara. Setelah seminggu yang luar biasa penuh kekerasan, jumlah korban tewas kini mencapai lebih dari 70 orang setelah protes anti korupsi memicu bentrokan dengan polisi dan sejumlah bangunan di ibu kota dibakar. Perdana Menteri sementara saat ini telah ditunjuk menyerukan kepada masyarakat untuk bersatu. Pemilihan umum baru diperkirakan akan diadakan pada bulan Maret. Namun masalah-masalah utama seperti pengangguran dan inflasi yang memicu protes tersebut tetap belum ditangani. Ya, semakin jelas dan jelas, Lisa, bahwa larangan media sosial yang menjadi penyebab langsung atau pemicu protes itu hanyalah bagian kecil dari ledakan besar yang mengerikan. Hari Senin, minggu lalu, sebagian besar anak muda turun ke jalan dalam jumlah besar. Dan Anda bisa lihat di spanduk dan plakat yang mereka bawa. Ini lebih tentang masalah yang mengakar yang dihadapi Nepal. Masalah politik, korupsi, budaya impunitas, dan terdapat kemarahan yang sangat besar. Dan kemudian semuanya berubah pada hari Senin itu sendiri ketika polisi bersenjata mulai menembaki kerumunan. Dengan sangat cepat, banyak pemuda tewas akibat tembakan polisi dan kemudian muncul penyebab kemarahan yang baru. Jadi Martin, kerusuhan itu bisa murni bersifat politik, tetapi jika ditambahkan unsur agama maka menjadi ideologis. Ya. Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. Apakah Asia Selatan subur untuk revolusi generasi Z? Bangunan dan interior mewahnya telah menjadi simbol kekuasaan yang menindas, tak tersentuh dan tak terjangkau bagi jutaan penduduk negara tersebut. Namun untuk sementara waktu mereka menjadi milik rakyat. Jadi hal-hal seperti ini terjadi di mana-mana. Jadi Nepal adalah negara dengan populasi 30 juta orang yang terletak di antara India dan China dan kini merencanakan masa depannya dengan cara-cara yang asing bagi demokrasi elektoral tradisional. Gelombang gerakan protes yang dipimpin oleh kaum muda yang telah menggulingkan pemerintahan satu demi satu di Asia Selatan. Hal ini juga memicu pertanyaan yang lebih luas. Apakah wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia ini merupakan pusat revolusi generasi Z? Mereka sedang membicarakan hal yang sama jika Anda melihat di internet tentang China. Ketidakpuasan yang semakin meningkat dari generasi muda. Tapi di mana sebenarnya peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat saat ini berlangsung? Di Universitas Kaum Muda. Siapa penembaknya? Penembak yang diduga? Mereka semua anak muda. Anak muda generasi ini. Benar. Jadi apakah generasi ini dipersiapkan untuk ini, Martin? Tentu saja. Dan siapa para ahli yang mempersiapkan mereka? Ketika kita melihat kembali ke sejarah, ketika ada gerakan yang dimulai seperti ini, selalu dimulai dengan orang-orang muda. Selalu ada gerakan anak muda yang terkait dengannya. Dan Freemason memahami hal itu dengan sangat baik. Itulah mengapa mereka ada organisasi Demolay. Bukankah bahkan presiden-presiden Amerika Serikat terlibat dalam Demolay? Jadi persiapan ini dilakukan pada tingkat tertentu. Ya. Dan kita selalu bisa mengembalikannya. Episode atau ceramah apa yang Anda ikuti? Karena The Catcher in the Rye, buku itulah yang dibahas di dalamnya. Benar. Untuk memprovokasi anak-anak muda agar memberontak terhadap otoritas. Ya, dan untuk menunjukkan ketidakkonsistenan dan kemiskinan. Dan menggunakan semua langkah ini untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi kita membaca dalam buku Kemenangan Akhir, sebelum kedatangan akhir hukuman Allah atas bumi, akan terjadi di antara umat Tuhan suatu kebangkitan kembali kesalehan primitif yang belum pernah terjadi sejak zaman para rasul. Jadi Martin, umat Allah akan mengalami kebangkitan rohani. Jadi meskipun ada orang-orang yang terjebak dalam kebangkitan palsu ini,
Mereka ada di sana karena pengetahuan yang mereka miliki. Ketika kebangkitan sejati datang, banyak orang akan keluar. Namun harus ada kesalehan yang murni. Benar. Yang mendorongnya, roh dan kuasa Allah akan dicurahkan kepada umatnya. Pada saat itu banyak orang akan memisahkan diri dari gereja-gereja tersebut, di mana cinta dunia ini telah menggantikan cinta kepada Allah dan firman-Nya. Banyak orang, baik para pendeta maupun umat, akan dengan senang hati menerima kebenaran-kebenaran besar yang telah Allah nyatakan pada waktu ini, untuk mempersiapkan umatnya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Musuh jiwa-jiwa berkeinginan untuk menghalangi pekerjaan ini. Dan sebelum saat gerakan semacam itu tiba, ia akan berusaha mencegahnya dengan memperkenalkan suatu tiruan. Di gereja-gereja yang dapat ia kuasai dengan kuasa tipu dayanya, ia akan membuat seolah-olah berkat khusus Allah dicurahkan. Akan terlihat adanya minat keagamaan yang besar. Banyak orang akan memuji bahwa Allah sedang bekerja dengan ajaib bagi mereka, padahal pekerjaan itu sebenarnya dilakukan oleh roh lain. Di bawah kedok agama, setan akan berusaha memperluas pengaruhnya atas dunia Kristen. Apakah kita melihatnya? sungguh luar biasa melihat hal ini terjadi di depan mata kita. Sangat disayangkan bahwa situasi seperti kasus Charlie Kirk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan hal semacam ini. Karena yang Anda butuhkan untuk kebangkitan palsu adalah emosi yang tidak terkendali. Itu yang Anda butuhkan. Karena hal itu juga didorong oleh emosi. Benar. Meskipun manusia tidak mendengarkan peringatan berulang kali, mereka senang dengan guru-guru palsu yang memuji kesombongan mereka dan memperkuat kejahatan mereka. Tetapi mereka tidak akan membantu mereka pada hari kesusahan. Ada begitu banyak pengkhotbah palsu, Injil kemakmuran. Semua tentang uang dan tidak ada mengenai ketaatan. Dengan pernyataan-pernyataan yang paling menghujat dari beberapa pendeta ini, kita bahkan tidak perlu membahasnya dan gereja-gereja mereka tetap penuh. Apa yang mereka berikan kepada jemaat mereka? Emosi. Bagaimana dengan narasi yang sedang beredar sekarang? Bahwa hari pengangkatan akan terjadi pada tanggal 23. Pada tanggal 23 akan ada pengangkatan. Nah, sayangnya Martin, jika saya memahami nubuatan ini, saya yakin Anda akan setuju. Ini akan berubah menjadi perpecahan, bukan pengangkatan. Pikiran mereka akan terpecah. Tapi mereka juga bagian dari gerakan palsu ini. Ya, saat ini sedang terjadi gerakan palsu yang besar-besaran. Oleh karena itu, hamba-hamba pilihan Allah harus menghadapi segala cobaan dan penderitaan yang menimpa mereka dengan keberanian dan kesabaran, melalui kecaman, pengabaian, atau penyimpangan, karena mereka dengan setia melaksanakan tugas yang telah Allah berikan kepada mereka untuk dilakukan. Mereka harus ingat bahwa para nabi zaman dahulu dan penyelamat dunia juga mengalami penyiksaan dan penganiayaan demi kebenaran. Mereka harus mengantisipasi akan menghadapi penolakan semacam itu, seperti yang ditunjukkan oleh pembakaran gulungan yang ditulis berdasarkan wahyu Allah. Ini merujuk pada gulungan kitab Yeremia yang ia diktekan kepada Baruch. Tuhan sedang mempersiapkan suatu umat untuk surga. Kecacatan karakter, kemauan yang keras kepala, penyembahan diri yang egois, kebiasaan mengkritik tanpa henti, kebencian dan perselisihan memicu kemarahan Allah dan harus dihilangkan dari orang-orang yang taat pada perintahnya. Martin, kita tidak boleh naik ke barikade. Tidak, kita tidak boleh terseret. Kita tidak boleh ikut dalam demonstrasi emosional atau apapun itu. Dan kita harus berhati-hati, seperti yang Anda katakan, agar tidak terjerumus ke dalam filsafat ini. Ingatlah, emosi adalah kekuatan yang begitu besar. Anda bisa melihat bagaimana dalam setiap video orang-orang begitu emosional, itulah awal mulanya. Emosional, menangis, sedih, dan kemudian marah. Ya, mereka yang hidup dalam dosa-dosa ini tertipu dan dibutakan oleh tipu daya setan. Mereka mengira mereka berada dalam terang, padahal sebenarnya mereka sedang meraba-raba dalam kegelapan.
Di antara kita sekarang ada orang-orang yang menggerutu. Dan bahkan seperti halnya ada orang-orang yang bersungut-sungut di antara bangsa Israel kuno. Mereka yang dengan simpati yang tidak bijaksana mendorong orang untuk memberontak. Ketika rasa cinta diri mereka terluka akibat teguran yang pantas, bukanlah teman Allah, Sang Penegur Agung. Allah akan mengirimkan teguran dan peringatan kepada umatnya selama mereka masih berada di bumi. Saya telah membaca hal-hal dari kalangan kita sendiri yang berbau kepentingan politik. Martin, kita tidak bisa terlibat dalam hal itu. Kita harus melakukan refleksi diri pada tahap ini dan melihat apa yang akan terjadi di bumi. Sekarang Martin, apa yang akan kita bicarakan sekarang tidak boleh disalahartikan. Kita tidak berbicara tentang ketulusan keyakinan orang-orang. Atau apakah mereka memiliki agenda tersembunyi atau apakah mereka tidak memiliki agenda tersembunyi? Apakah mereka terlibat dalam gerakan tertentu atau tidak terlibat dalam gerakan tertentu? Saya yakin bahwa Tuhan memiliki jutaan orang di luar sana yang memiliki pemahaman tentang beberapa masalah tertentu, tetapi tidak selalu memiliki pemahaman tentang masalah lain. Jadi kita tidak ada di sini untuk menghakimi seseorang jika dia memberikan penjelasan, tetapi menurut pemahaman kita, dia tidak memiliki pencerahan pada isu-isu lain. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas hal itu. Apa saja masalah yang akan timbul dari apa yang baru saja terjadi? Apa yang menjadi perhatian Charlie Kirk? Apa yang dia yakini? Apa yang dapat ditonjolkan dan apa yang dapat dimanipulasi? Ya, bukankah itu penting? It is. Benar. Anda ingat Ben Shapiro saat dia berkata di sana, bagaimana kita bisa membiarkan warisan Charlie terus berlanjut? Dia membawa unsur keagamaan. Mari kita lihat kemana peristiwa-peristiwa ini akan membawa kita. Nah, ini adalah sebuah tweet dari dia di mana dia mengatakan, kita berbicara tentang masa keemasan di Amerika. Saya seorang Kristen Injili, tetapi saya berdoa agar Paus baru dapat membantu membawa era keemasan baru bagi Kristen. Nah, dia menikah dengan seorang gadis beragama Katolik. Jika Paus yang baru membela iman, membela barat, membela ilmu pengetahuan, dan kebenaran abadi, saya akan menjadi penggemar terbesar beliau. Jadi jelas ada semacam mindset ekumenis di sini. Ya. Dia tidak menentang siapapun selama mereka melakukan hal yang benar. Baiklah, mari kita kembali ke buku Evangelism dan membaca bagian berikut ini. Dalam pekerjaan penutup yang besar, kita akan dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang tidak kita ketahui cara mengatasinya. Tetapi janganlah kita lupa bahwa ketiga kekuatan besar di surga sedang bekerja, bahwa tangan ilahi sedang mengendalikan roda, dan bahwa Allah akan mewujudkan tujuannya. Jadi apa yang tertulis dalam kitab Wahyu dan kitab Daniel akan terjadi. Dan kita dapat melihat pemicu-pemicu yang dapat mengarah ke arah tersebut. Apakah dalam kitab Yehezkiel dia melihat roda-roda besar itu? the great wheels. Kelihatannya seperti kekacauan, tetapi tangan Tuhan ada di bawahnya dan mengendalikan. Setiap posisi kebenaran yang diambil oleh orang-orang kita akan menanggung kritik dari para pemikir terbesar. Orang-orang besar di dunia ini akan dibawa ke dalam konteks dengan kebenaran. Dan oleh karena itu setiap posisi yang kita ambil harus diuji secara kritis dan diuji oleh kitab suci. Sekarang kita sepertinya tidak diperhatikan, tetapi hal ini tidak akan selalu begitu. Gerakan-gerakan sedang bekerja untuk membawa kita ke garis depan. Dan teori-teori kebenaran kita dapat dirobek-robek oleh para sejarawan atau orang-orang terhebat di dunia. Hal itu akan dilakukan. Sekarang kita baru saja memiliki kesempatan dan kita membicarakannya dalam 2 program terakhir untuk berbicara dengan beberapa orang yang memiliki pengaruh besar dalam hal agama dan politik. Jadi hal itu mulai menonjol. Apa yang akan membuatnya lebih menonjol? Jadi Charlie Kirk sangat bersemangat tentang hari Sabat. Sekarang tidak sepenuhnya jelas bahwa ia melihat hari Sabat seperti yang kita lihat misalnya. Tetapi hal itu sangat penting baginya untuk keluarga misalnya, dan itu juga merupakan posisi yang dimiliki kepausan. Hari Sabat mereka, yaitu hari Minggu, harus diutamakan demi keluarga. Sekarang Charlie Kirk mendukung hari Sabat hari ke-7. Tetapi apakah dia dogmatis tentang hal itu? Kita tidak dapat mengatakannya, tetapi ia mengakui bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat.
Jadi apakah dia berpikiran ekumenis atau tidak, itu tidak relevan. Apakah hari Sabat akan menjadi sesuatu yang menonjol? Ya, seperti yang baru saja kita lihat. Itu akan datang dan itu akan terjadi. Tuhan akan menempatkannya di tempat yang tepat dan kemudian orang-orang harus mengambil keputusan. Mereka harus membuat keputusan. Jadi kami telah melakukan beberapa diskusi dengan orang-orang terkemuka di mana hari Sabat menjadi sebuah isu. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Charlie Kirk tentang isu ini. Hari Sabat adalah salah satu topik favorit saya untuk dibicarakan secara jujur. Karena saya sangat muak dengan politik sepanjang hari, hanya itu yang saya lakukan. Jadi itu membuat saya gila. So ini sebenarnya jauh lebih penting daripada itu dan saya bisa menyatukan keduanya jika perlu, tetapi tidak perlu. Namun saya dibesarkan dalam lingkungan gereja yang pada dasarnya cenderung mengabaikan pentingnya Sabat. Dan pada kasus terburuk bahkan mengatakan bahwa Sabat sebenarnya tidak penting. Sabat ada di dalam hati Anda, jadi Anda tidak perlu merayakannya. Dan ceritanya cukup panjang. Saya sebenarnya sedang menulis buku berikutnya tentang Sabat yang berjudul Stop in the Name of God, karena Sabat berarti berhenti atau perhentian. Saya tidak di sini untuk menjual buku kepada Anda. Buku itu bahkan belum untuk dijual. Ini hanya sesuatu untuk dipikirkan. Dan jujur saja, itulah cara Sabat menyelamatkan hidup saya, membantu menjaga keluarga saya, dan membantu menjaga karier saya. Saya juga mengunjungi gereja-gereja di seluruh negeri. Saya berbicara di ratusan gereja dari berbagai denominasi. Dan saya akan menantang gereja Kristen karena saya percaya ini adalah perintah yang paling diabaikan dalam dekalog yang merugikan kita sendiri. Dan saya akan melangkah lebih jauh dan kemudian saya akan berhenti berbicara karena saya tahu kita memiliki seluruh program. Tidak apa-apa. Saya percaya bahwa menghormati hari Sabat adalah perintah yang memungkinkan Anda untuk menghormati 9 perintah lainnya. Dan bahwa musuh telah menyerang penghormatan terhadap Sabat karena kemudian akan lebih mudah melemahkan 9 hukum lainnya. Anda tahu, saya pikir Charlie benar-benar berada di ambang mengubah beberapa perspektifnya. Dan saya bisa memberitahu Anda secara faktual, Charlie sedang berdoa rosario, Charlie pergi ke misa. Salah satu percakapan terakhir saya dengan Charlie adalah saya bercanda dengannya mengatakan, ambil saja langkah terakhir, oke? Anda, saya katakan secara spesifik, Anda terlalu pintar untuk menjadi Protestan. Ambil saja langkah terakhir, Charlie. Dia berkata, haha, dia berbicara tentang Maria. Dan biasanya ketika langkah-langkah tersebut mulai terjadi, Anda berhenti menyebut diri Anda seperti yang saya lakukan sebagai Yahudi Kristen. Salah satu kekhawatiran utama saya tentang Katolik. Ya, dan maksud saya mencintai orang Katolik. Anda tahu, seperti yang orang tahu, saya sangat dekat bahkan dengan pastor Katolik lokal saya, Pastor Klein, pria yang hebat. Istri saya dibaptis Katolik, tetapi saya memiliki beberapa ketidaksepakatan besar dengan Katolik. Dan yang pertama adalah Mariologi. Tapi izinkan saya katakan dulu, saya pikir kita sebagai Protestan dan Injili kurang menghormati Maria. Dia sangat penting. Dia adalah wadah bagi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya pikir kita sebagai Injili dan Protestan, kita telah berlebihan dalam mengoreksi. Kita tidak cukup berbicara tentang Maria, kita tidak cukup menghormatinya. Maria jelas penting bagi orang Kristen mula-mula. Saya memiliki 3 ketidaksepakatan teologis utama dengan Katolik. Ini bukan rahasia, saya membicarakannya secara terbuka. Yang pertama adalah ketidakbersalahan Paus dan seluruh proses serta gagasan Vatikan. Yang kedua adalah Mariologi. Dan yang ketiga, yang Anda tahu kurang penting, tetapi itu transubstansiasi. Saya tidak sependapat pandangan itu. Martin, bisakah kita simpulkan dari apa yang baru saja kita dengar bahwa Sabat akan menjadi isu? Itu pada dasarnya dari kutipan yang kita baca sebelum kita menonton video. Ya, bahwa itu akan menjadi menonjol. Dari apa yang Candace Owens katakan, dia condong ke arah Katolik. Dia mendorongnya untuk mengambil langkah terakhir karena bagaimana mungkin orang cerdas tidak menjadi Katolik. Itulah yang pada dasarnya dia katakan. Saya tidak sependapat dengan hal itu, tentu saja, tetapi mari kita biarkan begitu saja. Dia berdoa rosario, menurut dia. Dan itu doa yang berulang-ulang, yang sebenarnya juga dilarang dalam Alkitab. Dan kemudian dia memiliki 3 poin di mana dia tidak setuju dengan Katolik. Jadi saya tidak akan memperdebatkan apakah dia memiliki ideologi ini atau ideologi itu. Dia pada dasarnya bereksperimen dan memikirkan semua masalah ini. Lalu bukunya Martin? Stop in the Name of God, kan? Ya. Yang sekarang menjadi buku terlaris dan nomor 1 di Amazon, meskipun belum diterbitkan.
Ya. Dan itu membahas tentang hari Sabat. Apakah hal itu dapat diubah menjadi argumen untuk sebuah hari Sabat daripada hari Sabat? Beberapa orang mungkin bisa memutarbalikkannya untuk mengatakan sebuah Sabat. Baiklah. Apakah kita dapat mengatakan bahwa karena ia juga mempertahankan Sabat hari ke-7, maka masalah Sabat hari pertama dan Sabat hari ke-7 dapat menjadi isu yang menonjol pada masa akhir? Ya, tentu saja itu akan, Alkitab mengatakan itu akan terjadi. Bukankah mereka ingin merayakan warisannya? Ya. Jadi Martin, secara historis bukankah itu terjadi pada saat badai? Ya. Jadi apakah badai akan datang? Dan seperti yang telah kita diskusikan dengan Douglas Wilson, mayoritas akan memilih yang lain. Baiklah. Dan perbedaan antara Katolik dan Protestan, apakah itu menjadi jelas? Oh ya. Bukankah Protestan menolak gagasan bahwa ada perbedaan? Ya, mereka telah melakukannya. Mereka mengatakan, tahu kan? Tidak ada bedanya. Itu bukan masalah lagi. Dia juga menyatakan bahwa, tahu kan, itu bukan masalah yang benar-benar besar, transubstansiasi. Itu adalah isu besar dalam reformasi. Dan ada martir yang dibawa ke tiang eksekusi daripada mengakui transubstansiasi, kan? Ya. Nah, masalahnya adalah hal utama mengapa kami menunjukkan video itu adalah untuk menunjukkan bahwa Sabat melalui peristiwa ini benar-benar, dan dengan keluarnya buku ini, lihat di mana posisi Sabat sekarang. Betapa menonjolnya, seperti kutipan yang kita baca. Baiklah. Jadi orang-orang yang membela Sabat hari ke-7, apakah mereka secara otomatis juga akan menjadi menonjol? Ya, mereka harus. Jadi apakah mereka akan maju ke depan dalam hal debat ini? Ya. Baiklah. Sekarang siapa orang-orang itu? Bukankah sebagian besar adalah denominasi Masehi Advent hari ke-7? Ya, mereka dan tentu saja orang Yahudi, tapi Masehi Advent hari ke-7 mewakili pihak Kristen. Oke. Nah, yang menarik bagi saya, Martin, adalah bahwa menurut Talmud, seorang Kristen, dengan kata lain orang non-Yahudi, ya, tidak boleh memelihara Sabat. Dengan cara yang sama seperti orang Yahudi memelihara Sabat. Itu sangat menarik. Bahkan dikatakan dalam Talmud, meskipun orang akan berargumen bahwa ini adalah pendapat para rabi, bahkan dikatakan dalam Talmud bahwa orang non-Yahudi yang memelihara Sabat seperti orang Yahudi memelihara Sabat harus dibunuh. Wow. Dia tidak layak untuk hidup. Itu menakjubkan. Jadi Martin, bahkan jika Anda memiliki skenario di mana sistem agama yang berbeda, seperti orang Yahudi di Israel misalnya, di mana mereka memelihara Sabat, mereka mengklaim bahwa hukum mereka dapat ditegakkan, hukum agama mereka, ketika mereka memiliki bait suci. Bukankah ada gerakan untuk membangun kembali bait suci? Ya, gerakan besar. Dan bukankah Wakil Presiden Amerika Serikat baru saja mengunjungi tempat yang mereka klaim sebagai bait suci di salah satu terowongan di bawahnya? Dan kegembiraan ini untuk membangun bait suci. Jadi Martin, bahkan jika bangsa itu memelihara Sabatnya dan tidak berubah ke hari Minggu, jika Anda seorang Kristen yang memelihara hari Sabat dengan cara yang sama seperti mereka memelihara hari Sabat, ketika mereka dapat menerapkan hukum-hukum itu, haruskah itu menjadi hukum agama? Mereka akan menganiaya orang-orang Kristen yang memelihara hari Sabat seperti mereka memeliharanya, ya, tapi tidak menganiaya orang-orang yang tidak memeliharanya seperti mereka memeliharanya. Mereka tidak akan dianiaya. Jadi bagaimanapun juga, apakah Anda mengunjungi Israel atau tinggal di negara barat yang beragama Kristen? Jika Anda memelihara hari Sabat dengan cara yang dilakukan oleh orang Masehi Advent hari ke-7, yaitu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, Jumat malam sampai Sabtu malam, maka Anda akan mendapat masalah. Ya. Anda akan dianiaya di kedua sisi. Jadi Martin, artikel New York Sun mengatakan, untuk merayakan warisan Charlie Kirk yang mengutamakan iman, hormatilah hari Sabat. Sekarang Martin, jika demikian halnya, maka mereka harus memelihara Sabat hari ke-7 karena itulah Sabat yang sebenarnya. Jika mereka ingin menghormati Sabat kepausan, maka mereka harus memelihara hari Minggu, bukan?
Jadi aktivis konservatif ini meninggalkan sebuah buku yang hampir selesai tentang hari peristirahatan dan penyembahan, sebuah konsep Alkitab yang ia perjuangkan dalam kehidupan pribadinya. Dia dibunuh 1 hari setelah Foundation for Individual Rights and Expression merilis survei yang tidak menyenangkan, yang menunjukkan bahwa sepertiga mahasiswa percaya bahwa kekerasan adalah respon yang tepat untuk berbicara. Ada 2 cara mudah kita semua bisa menghormati warisan Charlie. Pada saat kematiannya, Charlie sedang menyelesaikan sebuah buku tentang hari Sabat. Satu lagi konsep Alkitabiah yang dia perjuangkan dalam kehidupan pribadinya. Ini akan menjadi penghargaan yang tepat untuk Charlie. Dan bentuk kekristenan yang berakar pada Alkitab Ibrani yang ia, seperti para pendiri Amerika, sangat perjuangkan. Agar lebih banyak orang Kristen dan Yahudi menghormati Charlie dengan berkomitmen untuk menghormati hari Sabat seperti yang dilakukannya. Jadi Martin, orang Yahudi bisa menghormatinya seperti orang Yahudi. Dan orang-orang Kristen dapat menghormatinya seperti yang ditetapkan oleh Paus. Dan mengatakan bahwa ia mengubahnya dari hari pertama, dari hari ke-7 menjadi hari pertama dalam 1 minggu. Dan orang Kristen yang memelihara Sabat sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alkitab, dengan kata lain, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi saat ini, akan berada dalam masalah, baik jika ia terlibat dengan orang Yahudi, maupun jika ia terlibat dengan orang Kristen. Bukankah itu menarik? Sangat menarik. Jadi ini menunjukkan. Ini sebenarnya memberi kamu gambaran kemana arah kita dengan hal ini. Apakah ini titik perdebatan? Nah, orang katakan ini tidak akan pernah menjadi titik perdebatan. Tapi Martin, ini dia titik perdebatannya. CBS News, Paramus menggugat American Dream karena tetap buka pada hari Minggu, melanggar Undang-Undang Biru Kabupaten Bergen. Martin, ini Amerika modern. Ini sekarang. Ya, itu beberapa minggu lalu. Baiklah, jadi wilayah Paramus, New Jersey menggugat Mall American Dream karena tetap buka hari Minggu yang melanggar Undang-Undang Biru Bergen County. Sekarang mereka berdebat tentang hal ini. Apakah undang-undang tersebut berlaku atau tidak, pada akhirnya tidak terlalu penting. Faktanya adalah ada kegelisahan ini. Ya, ini penegakan. Jadi ada undang-undang biru yang masih ditegakkan. Dan mereka tidak mematuhinya. Ya. Jelas ini akan mulai semakin banyak dan banyak lagi. Hal yang sama terjadi di Eropa. Jadi Martin, mari kita lihat pernyataan ini dalam buku Kemenangan Akhir dan lihat apakah hal ini tidak hanya mungkin tetapi juga kemungkinan besar. Sabat akan menjadi ujian kesetiaan yang besar karena itu adalah titik kebenaran, terutama yang diperdebatkan. Ketika ujian terakhir diberlakukan kepada manusia, maka garis pembeda akan ditarik antara mereka yang melayani Allah dan mereka yang tidak melayani Dia. Sementara ketaatan pada hari Sabat palsu, yaitu hari Minggu, dalam kepatuhan terhadap hukum negara bertentangan dengan perintah keempat, akan menjadi pengakuan kesetiaan kepada kuasa yang bertentangan dengan Allah. Memelihara Sabat yang benar dalam ketaatan kepada hukum Allah adalah bukti kesetiaan kepada Pencipta. Menarik kan? Sementara satu golongan dengan menerima tanda ketundukan pada kekuasaan duniawi, menerima tanda binatang itu, karena Roma telah mengatakan bahwa itu adalah tanda kekuasaan mereka, bahwa mereka telah mengubah hari Sabat dari hari ke-7 menjadi hari pertama dalam 1 minggu. Yang lain memilih tanda kesetiaan kepada otoritas ilahi, menerima meterai Allah. Selama ini, mereka yang menyampaikan kebenaran dari pekabaran malaikat ketiga sering dianggap sebagai orang-orang yang hanya menakut-nakuti. Prediksi mereka bahwa intoleransi agama akan menguasai Amerika Serikat, bahwa gereja dan negara akan bersatu untuk menganiaya mereka yang memelihara perintah-perintah Allah, telah dinyatakan tidak berdasar dan tidak masuk akal. Dengan yakin telah dinyatakan bahwa negeri ini tidak akan pernah bisa menjadi selain apa yang telah menjadi pembela kebebasan beragama. Namun seiring dengan meningkatnya perdebatan mengenai penegakan hari Minggu sebagai hari libur, peristiwa yang selama ini diragukan dan tidak dipercaya kini mulai mendekati kenyataan, dan pekabaran ketiga akan menimbulkan dampak yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Martin, siapa kita sehingga bisa mengatakan bahwa hanya kita yang boleh berbicara tentang Sabat? Tidakkah batu-batu juga bisa berteriak? Dan memang demikian.
Bukankah itu yang sedang terjadi di sini? Seberapa banyak yang harus kita atau denominasi kita lakukan untuk mengangkat isu Sabat ke sana? Nah, hal ini membuatnya lebih menonjol daripada hal lainnya. Jadi jika denominasi kita tertidur pulas dan tidak mau turun, Anda tahu terjun ke medan perang dengan isu ini, maka orang lain mungkin akan membuatnya menonjol sehingga kalian terpaksa bangun. Ya. Jadi buatlah tanda pembeda itu menonjol. Kita harus memberikan kepada dunia suatu manifestasi dari prinsip-prinsip yang murni, mulia, dan kudus yang membedakan umat Allah dari dunia. Alih-alih umat Allah menjadi semakin kurang dapat dibedakan secara jelas dari mereka yang tidak memelihara Sabat hari ke-7, mereka harus membuat pemeliharaan Sabat begitu menonjol sehingga dunia tidak dapat gagal mengenali mereka sebagai orang Advent. Apakah kamu setuju dengan pernyataan itu? Saya 100% setuju dengan itu. Kalian lihat, ini sebenarnya cukup menyedihkan. Bahwa seorang bukan Advent membuat Sabat begitu menonjol. Saya benar-benar tercengang bahwa hal ini bisa terjadi seperti ini. Dan mungkin ini bisa menjadi dorongan bagi umat Tuhan. Untuk akhirnya berhenti tertidur dan mulai memberitakan pekabaran tersebut. Apalagi jika kamu punya otoritas atau berada di posisi tinggi, seperti di pemerintahan misalnya. Tentu saja. Suatu umat yang berbeda dengan pekabaran yang menguji. Tuhan telah berkenan memberikan kepada umatnya pekabaran malaikat ketiga sebagai pekabaran yang menguji untuk disampaikan kepada dunia. Yohanes melihat suatu umat yang berbeda dan terpisah dari dunia yang menolak menyembah binatang itu atau patungnya, yang membawa tanda Allah, yang menguduskan hari Sabat, hari ke-7 yang dikuduskan sebagai peringatan akan Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Tentang mereka Rasul menulis, inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Inilah isu utamanya. Inilah yang sedang terjadi di dunia. Kita sedang melihat kebangkitan rohani palsu. Kita akan melihat pertentangan antara Sabat versus hari Minggu yang semakin menonjol. Dan apakah Jesuit ada di belakangnya, siapapun yang terlibat tidaklah penting. Apa hasil akhir dari isu ini? Jadi dengan kata-kata yang jelas ini di hadapan kita, siapakah di antara mereka yang mengetahui kebenaran yang berani meredupkan ciri khas iman kita? Ini adalah fakta yang telah ditetapkan untuk dibuat menonjol di hadapan segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum, bahwa Tuhan Allah menjadikan dunia dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Demikianlah selesailah langit dan bumi serta segala isinya. Dan pada hari ke-7 Allah mengakhiri pekerjaan yang telah dibuatnya, lalu ia beristirahat pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Itulah intinya. Entah Anda percaya kepada Allah atau tidak. Entah Anda melakukan apa yang Dia katakan atau tidak. Pilihan ada di tangan mereka. Mari berdoa. Amin. Bapa di surga, kami tercengang bagaimana prinsip-prinsip yang tertulis dalam firman-Mu ini semakin menonjol. Bagaimana isu-isu yang telah kita bicarakan begitu lama dibuat semakin menonjol dengan cara apapun. Dan konflik terakhir akan berpusar pada isu ini. Dan saya berdoa agar orang-orang akan membuat pilihan yang tepat dan benar berdasarkan firman, dan demikianlah firman Tuhan. Itulah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.